Menolak takluk, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Kami berbincang dengan dua orang korban peristiwa teror yang terjadi 14 Januari lalu. Saya ingin ke seorang pengemudi Gojek, Muhammad Yunus, yang saat itu juga berada di lokasi dan membantu korban yang juga jatuh. Selamat malam Pak Muhammad Yunus. Terima kasih sudah datang ke Mata Najwa. Boleh kita kasih tepuk tangan ke Pak Muhammad Yunus? Saya ingin foto Anda sempat menyebar di media sosial ketika Anda menarik tangan seorang korban yang waktu itu memakai helm. Anda persisnya waktu itu ada di mana, Pak Yunus? Saya posisinya lagi ada di Gedung Jaya, Mbak. Gedung Jaya? Iya. Berapa jauh itu lokasinya dengan pos polisi yang kemudian meledak? Ya, pas nggak jauh lagi. Tidak jauh? Tidak jauh. Apa yang waktu itu Pak Yunus lakukan? Langsung melihat ada korban? Seperti apa ceritanya? Saya pas melihatnya pertama dari awal dari Starbucks dulu. Pas kejadian awal dari Starbucks itu meledak, baru saya masih ada di posisinya di lampu merah. Pak Yunus di lampu merah? Iya. Kemudian ada ledakan kedua atau belum ledakan kedua waktu Pak Yunus lihat korban itu? Belum. Saya masih ingat fokusnya yang itu yang perempuan pertama. Saya masih fokusnya ingat dia. Kenapa tiba-tiba Pak Yunus fokusnya ke perempuan itu? Saya tanya, ini kok belum keluar gitu. Belum keluar dari pos polisi? Dari pos pol ini. Sebelumnya dia melakukan apa? Dia polisi ini lagi dari surat-surat. Oh, jadi kena tilang? Iya. Kena tilang, perempuan ini kena tilang. Ya. Kemudian masuk ke pos polisi. Pak Yunus melihat, menunggu, kok tidak keluar-keluar? Iya, gitu? itu dia. Posisi ini saya lagi ngelihat itu aja. Kemudian ada ledakan? Belum, Mbak. Masih itu pertama awal ya di Starbucks itu meledak, itu yang di pos pol ini belum meledak. Setelah akhirnya meledak, Pak Yunus? Pas pos pol itu meledak, barulah saya lari, saya tangkap itu perempuan. Tangkap? Iya. Saya bawa, langsung saya lari, saya taruh di Gedung Jaya. Kenapa kok malah Pak Yunus langsung lari? Jadi ada ledakan, melihat perempuan keluar, langsung Pak Yunus lari. Kenapa? Apa yang ada di benaknya Pak Yunus tuh? Ya takutnya kan pasti ntar kejadian lagi, ada bom lagi. Makanya saya buru-buru, saya ambil tuh perempuan, saya lari aja, taruh Gedung Jaya. Langsung lari. Pak Yunus bilang apa? Pak Yunus sempat ngobrol nggak? Sempat bilang sesuatu nggak ke korban ini? Iya, sempat. Bilang apa? Dibilang minta tolong, Mbak, tolong semangat, saya gituin, jangan sakit, bilang semangat, Mbak. Kayak gitu. Mbaknya nangis, sedang nangis gitu ya. Pak Yunus bilang jangan suruh semangat. Orang nangis disuruh semangat sama Pak Yunus. Oke. Nah setelah dibawa ke Gedung Jaya, kemudian Pak Yunus menolong satu korban lagi. Iya, saya satu nolong lagi dengan polisi. Polisi? Iya. Posisi polisinya di mana? Yang polisi posisinya lagi ada di dalam pos. Itulah saya tolong di situ. Pak Yunus lari lagi ke dalam pos, lagi. ngangkat polisi itu. Ngangkat polisi, saya taruh di mobil polisi. Polisi saya suruh jalan. Oke. Ingin tahu rasa berani Pak Yunus dari mana? Waktu itu mikir nggak? Wah mungkin ada tembakan, mungkin ada ledakan. Waktu itu sempet takut mikir gitu nggak? Tidak, Mbak. Nggak? Tidak ada takut. Yang dipikirkan apa? Nggak ada pikir apa-apa. Hanya ingin menolong orang. Iya. Pikirannya fokus menolong korban. Fokus doang. Terima kasih Pak Yunus sudah begitu berani. Saya ingin kembali ke Mira dan Dina. Sebelum kejadian itu, sebelum ledakan itu, adakah hal-hal yang kalau diingat-ingat sekarang rasanya mencurigakan atau ada tingkah laku seseorang yang dirasa membuat khawatir begitu atau tidak ada pikiran itu sama sekali? Mira mungkin? Saya sempat melihat pelaku yang menggunakan tas merah masuk ke Starbucks. Setelah itu beliau keluar dari Starbucks. Sempat lihat pelakunya? Sempat, cuma sekali aja itu dia masuk. Ketika pertama masuk ke dalam kafe Starbucks, melakukan apa waktu itu? Hanya masuk saja kemudian? Masuk, berdiri, terus keluar lagi, Mbak. Tidak sempat saya lihat lagi karena saya fokus ke acara saya gitu. Jadi waktu itu Mira mencuriga, sekarang akhirnya tahu itu pelaku karena setelah melihat di televisi laporan dan sebagainya baru kemudian sadar sempat lihat pelaku itu. Seperti apa ciri fisiknya dan sebagainya masih? Beliau agak tinggi ya Mbak,
terus pakai tas warna merah, pakai topi, terus dia itu pandangan fokusnya tidak tahu arah kemana, yang pas dia di dalam itu dia seperti orang bingung, Seperti orang bingung? Di dalam itu? Di dalam, tapi yang sempat sih saya ngeliat yang nggak tahu itu pelaku atau bukan juga, mencurigakan juga, pakai tas warna hitam, tasnya itu dikedepanin gitu Mbak. Gitu. Ini yang berbeda dengan yang tadi? Iya, berbeda. Posisinya ada di mana? Posisinya yang pakai tas warna hitam itu di dekat tiang tempat pemesanan kopi. Gitu. Mira curiga terhadap orang ini karena apa? Karena dia, saya kan kata atasan saya, coba Mira lihat apakah beliau adalah klien kita gitu. Oke, jadi Mira disuruh cari pengunjung. siapa nih tamu yang mau datang. Iya, terus saya sadar kenapa orang itu tidak memesan kopi atau tanya apakah di sini ada acara untuk produk gitu, seperti itu. Justru hanya diam berdiri saja, Ya, itu yang tidak membuat memesan, Mira curiga. Terus setelah itu ada bom meledak, dia berdiri di situ. Saya juga tidak tahu, tidak memperhatikan. Dia tidak memesan kopi dan tidak menanyakan apakah di sini ada acara atau tidak. Hanya diam saja. Hanya diam saja. Dina, adakah hal-hal yang kalau diingat-ingat sekarang rasanya itu memang mencurigakan? Nggak ada sih. Nggak ada? Karena memang saat itu fokus mau kerja aja di situ, dan kondisinya juga di dalam kan ramai, jadi semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Jadi saya nggak perhatikan sekitarnya lagi. Sekarang Dina, selain tadi yang Dina cerita luka-luka dijahit di sini, kemudian kaki dan tangan, apakah masih kadang teringat, masih ada rasa was-was, rasa trauma? Jujur sih masih. Hari ini kebetulan hari pertama saya keluar dari rumah gitu untuk check up segala macam, dan masih menjalani terapi sama psikiater juga, karena setiap malam masih teringat terus gitu. kalau sudah mulai gelap, masih suka keingetan suasana di dalam. Dan saya baru bisa tidur malam itu kalau sudah ada azan subuh. Dan saya nggak berani sendiri gitu. Kalau sudah menjelang malam pasti badan otomatis gemeter, keringat dingin, ketakutan gitu. Dan nggak bisa tidur gitu. Selalu keinget, masih flashback saat di dalam itu, karena kan gelap dan benar-benar sendirian, jadi suka keingetan sampai sekarang. Terutama saat-saat malam. Iya. Dina sekarang dibantu psikolog, Dina bicara, Dina dapat bantuan untuk mengeluarkan apapun unek-unek di dalam hati Dina? Iya. Terapinya sih psikolog dan psikiater bilang traumanya masih tinggi, tingkat stresnya juga masih tinggi, tingkat flashbacknya juga masih tinggi, jadi masih butuh proses, karena kan kejadiannya juga baru. Ya. Gitu. Masih butuh proses, dan kami mendoakan supaya prosesnya bisa berjalan, semua luka, semua trauma itu bisa cepat sembuh. Amin. Untuk Dina. Kita kasih tepuk tangan, kasih semangat untuk Dina. Saya ingin ke Mira. Mira juga masih ada rasa takut, rasa was-was, rasa trauma, Mira? Selalu ya Mbak, kalau setiap korban ledakan mungkin trauma masih ada. Terus saya juga masih mimpi setelah kejadian itu, saya nggak bisa tidur, selalu sampai subuh juga mimpi selama 5 kali, selalu pegang tangan adik saya gitu, bahwa di sekitar saya masih ada bom gitu, masih trauma banget Mbak.
Masih trauma. Terus suara telinga juga masih berdenging seperti itu. Sampai sekarang? Kalau keluar rumah atau keluar daerah-daerah masih kayak perkotaan masih takut, Mbak. Masih takut. Mudah-mudahan setelah ini akan terus diberi kekuatan supaya tidak takut lagi, karena semua yang menyaksikan mendoakan supaya Mira, supaya Dina tetap kuat, Amin. selalu kuat. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Kita akan kembali setelah pariwara berikut. Terima kasih banyak ya.